Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Oke, pada kali ini aku akan membuat video materi tentang kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEME. Nah, sebelum itu aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Ilmi Marina. Saat ini aku menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang pada Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 18060105. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasannya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu ada para sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi. Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi pada lingkup perusahaan maupun ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama yaitu menyediakan jasa pembayaran. Yang kedua yaitu menghubungkan para penabung dan investor. Yang ketiga yaitu menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Yang keempat yaitu mengalokasikan pinjaman atau kredit secara efisien. Dan yang kelima yaitu risiko penetapan harga, pengumpulan atau pooling, dan perdagangan. Yang terakhir yaitu yang keenam yaitu adalah meningkatkan likuiditas aset. Inovasi di bidang teknologi dan di bidang keuangan telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi modern. Keduanya diperlukan negara berkembang untuk melanjutkan pembangunan ekonominya. Sistem keuangan yang berfungsi bagi pembangunan yang inklusif dan pengentasan kemiskinan harus dirancang secara adil dan juga efisien. Sistem pengaturan yang dirancang dengan baik merupakan syarat untuk mengurangi kerentanan krisis keuangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi sektor ekonomi lainnya. Nah, ada pun perbedaan-perbedaan antara sistem keuangan di negara maju dan di negara berkembang. Kebijakan moneter yaitu suatu kegiatan bank sentral yang dirancang agar mempengaruhi variabel keuangan atau jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga. Jumlah uang yang beredar adalah total jumlah uang kartal ditambah rekening koran, uang bank umum, dan deposito berjangka bank. Kebijakan moneter di negara maju menunjukkan aspek tidak dimiliki negara berkembang, seperti yang pertama, kemampuan pemerintah negara maju mengubah jumlah uang beredar dan biaya peminjaman di sektor swasta. Dan yang kedua yaitu tingkat bunga diatur oleh kendali kredit administratif maupun kekuatan permintaan dan penawaran pasar sehingga konsisten dan relatif beragam. Sedangkan di negara berkembang, pasar dan lembaga keuangan tidak terorganisir, bergantung secara eksternal dan berfragmentasi. Sebagian besar negara berkembang beroperasi dalam sistem moneter dualistik atau ganda, atau pasar uang yang terorganisir dan tidak terorganisir. Pasar uang terorganisir adalah sistem perbankan formal di mana dana pinjaman itu disalurkan melalui lembaga perantara uang yang telah diakui dan telah berizin. Sedangkan pasar uang tidak terorganisir adalah sistem kredit informal dan berbunga yang sangat tinggi yang tidak ada pada negara berkembang. Pada negara berkembang, keputusan investasi kurang peka terhadap pergerakan tingkat bunga. Dalam konteks ketidakstabilan makroekonomi yang parah diakibatkan oleh inflasi yang tinggi disertai dengan defisit anggaran dan perdagangan, sistem keuangan mencerminkan unsur kunci dalam upaya stabilitas. Sebagian besar negara berkembang beroperasi dalam sistem moneter dualistik atau ganda, yaitu pasar uang terorganisir dan seringkali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang mengikat mengenai batas atau atas tingkat bunga nominal yang melayani kebutuhan finansial kelas menengah dan atas lokal serta kalangan bisnis asing dalam sektor industri modern. Sedangkan pasar uang yang tidak terorganisir yaitu pasar yang besar namun tidak jelas bentuknya, tidak terkendali dan seringkali bersifat ilegal, dan juga dengan bunga yang sangat tinggi yang menjadi tumpuan sebagian besar individu berpendapatan rendah ketika mengalami kesulitan dana. Pasar uang yang tidak terorganisasi merupakan sistem kredit informal dan berbunga yang sangat tinggi, yang
ada di sebagian besar negara berkembang atau yang umumnya di pedesaan, di mana petani berpendapatan rendah dan usaha kecil dengan jaminan minim meminjamkan dana dari lintah darat dengan tingkat bunga yang mencekik. Nah, pada materi kedua yaitu peranan bank sentral dan langkah alternatif. Kegiatan pokok bank sentral yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Yang kedua yaitu bankir bagi pemerintah. Yang ketiga yaitu bankir bagi bank-bank domestik. Yang keempat yaitu regulator lembaga keuangan domestik. Dan yang kelima yaitu operator kebijakan moneter dan kredit. Nah, fungsi-fungsi ini ditangani oleh badan regulator yang berbeda, yaitu Dewan Mata Uang, bentuk bank sentral yang menerbitkan mata uang domestik untuk pertukaran valuta asing pada nilai tukar yang diterapkan, dan lembaga alternatif bank sentral yaitu lembaga bank sentral tradisional, bank sentral supranasional, enklave mata uang, dan lembaga bank sentral pada perekonomian terbuka. Studi IMF pada tahun 2009 melaporkan adanya tren global menuju otonomi bank sentral yang semakin meningkat dengan menggunakan indeks otonomi alternatif dan 4 pola umum yang diidentifikasikan selama periode tersebut. Yang pertama yaitu terjadinya pergeseran dalam lembaga perbankan dari Dewan Mata Uang menuju bank sentral negara tunggal atau penyatu mata uang. Yang kedua yaitu mayoritas bank sentral telah memberikan tanggung jawab untuk menetapkan stabilitas harga atau inflasi sasaran sebagai salah satu tujuan dari kebijakan moneter mereka. Dan yang ketiga yaitu terdapat perbedaan di antara bank sentral mengenai isu surprise sektor keuangan. Yang keempat yaitu partisipasi dalam penyatuan mata uang yang telah memperkaya otonomi bank sentral baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Masuk kepada peranan bank pembangunan. Bank pembangunan merupakan lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang menawarkan dana berjangka menengah dan panjang bagi penciptaan atau ekspansi usaha industri. Apabila terjadi kelangkaan pada modal finansial, bank pembangunan inilah yang berupaya untuk meningkatkan modal yang difokuskan pada 2 sumber utama mereka, yaitu yang pertama, pinjaman bilateral dan multilateral dari bantuan nasional seperti USAID dan Bank Dunia. Yang kedua yaitu pinjaman dari pemerintah negaranya sendiri. Bank pembangunan mendapat kritik karena konsentrasi mereka pada pinjaman skala besar dengan alasan pinjaman kecil tidak sepadan dengan waktu dan energi yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian kredit. Masuk pada materi ketiga yaitu pembiayaan informal dan maraknya pembiayaan mikro. Nah, lembaga pembiayaan mikro atau Microfinance Institution atau MFI mengkhususkan dalam penyediaan layanan pada orang yang tidak memiliki akses kredit formal atau akses pinjaman dengan ketentuan yang memberatkan. Dalam kasus perbankan desa, skema pinjaman kelompok digunakan untuk meminjamkan dana dari lembaga keuangan, kemudian mengalokasikannya dana tersebut bagi anggotanya dan bertanggung jawab atas pelunasan pemberian dana. Kelompok ini menjamin pinjaman pada lembaga pemberi pinjaman dan bertanggung jawab atas pelunasan. Dengan kewajiban bersama, maka para anggota kelompok ini memiliki kepentingan pribadi atas keberhasilan usaha dan memberikan tekanan kepada anggotanya agar melunasinya tepat pada waktunya. Nah, lembaga pembiayaan mikro adalah pemberian kredit, sarana tabungan, dan layanan keuangan dasar lain yang tersedia bagi kalangan miskin dan mereka yang secara ekonomi rentan terhadap kemungkinan tidak memiliki akses atau hanya bisa meminjam pada ketentuan yang memberatkan. Skema pinjaman kelompok ini merupakan kesepakatan formal di antara anggota kelompok peminjam untuk meminjamkan dana dari bank umum atau pemerintah dan sumber lainnya sebagai satu entitas tunggal dan kemudian mengalokasikan dana untuk setiap anggota dan melunasi pinjaman tersebut atas nama kelompok sehingga menurunkan biaya pinjaman.
Nah, berikut MFI 3 perdebatan kebijakan mutakhir. Perdebatan terjadi antara CGAP atau Consultative Group to Assist Support, donor arus utama lain melawan LSM dan ekonomi akademis. CGAP berpendapat lembaga pembiayaan dapat lebih menjangkau lebih banyak peminjam dengan mensyaratkan keberlanjutan pembiayaan sehingga jumlah uang meningkat. Namun tidak ada jaminan bahwa peminjam termiskin mampu melunasi tingkat bunga yang tinggi. Para pendukung mengkaitkan kredit dengan layanan sosial yang dibutuhkan kaum miskin, di antaranya yang pertama, mekanisme penyaringan bahwa peminjam tidak memanfaatkan subsidi yang tidak diperuntukkan untuk mereka. Yang kedua yaitu kalangan miskin tidak bisa menggunakan kredit secara tepat tanpa kondisi kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu banyak kalangan miskin yang tidak mengenali pentingnya modal manusia. Ketersediaan kredit digunakan untuk partisipasi dalam program kesehatan dan pendidikan. Potensi keterbatasan pembiayaan mikro sebagai strategi pembangunan. Pembiayaan mikro memiliki beberapa potensi keterbatasan penting. Kredit mikro awalnya diciptakan dan masih dipasarkan sebagai pembiayaan bagi usaha mikro. Tetapi, sebagian orang mungkin lebih memilih untuk menerima upah dan gaji reguler ketimbang menjalankan usaha mikro yang banyak risikonya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi keempat, yaitu mereformasi sistem keuangan. Nah, pembatasan pinjaman bagi segelintir peminjam besar bersamaan dengan meluasnya inflasi tinggi, defisit anggaran yang semakin bertambah, dan tingkat suku bunga yang negatif menyebabkan krisis kredit di negara-negara berkembang selama tahun 1980-an. Di samping itu, bank-bank komersial dan lembaga perantara keuangan lainnya tunduk pada sejumlah restriksi pinjaman yang menghadapi penetapan batas atas tingkat bunga pada dana pinjaman yang diwajibkan oleh pemerintah pada tingkat yang berada jauh di bawah tingkat bunga pasar. Penetapan batas atas tingkat bunga secara artifisial ini seringkali dilakukan oleh pemerintah yang berupaya untuk pembiayaan defisit anggaran mereka melalui penjualan obligasi berbunga rendah kepada bank-bank umum swasta. Bank-bank ini kemudian terpaksa untuk menerapkan penjatahan. Penjatahan ini adalah suatu sistem pendistribusian yang diterapkan untuk membatasi kuantitas barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen atau produsen, atau yang dapat dialokasikan secara bebas dalam menghadapi situasi kelebihan permintaan dan harga yang tidak fleksibel. Dapat dilakukan melalui pemberlakuan kupon, poin, membatasi pihak yang bisa meminjam, keputusan administratif terkait komoditas, izin industri atas impor, dan lain-lain. Selain itu, istilah resepsi keuangan adalah hambatan atas investasi yang diakibatkan oleh penjahatan kredit. Biasanya hanya diberikan kepada segelintir peminjam besar dalam pasar uang di mana bunga dan penawaran tabungan berada di bawah tingkat yang berlaku dalam mekanisme pasar. Nah, berikut ada kebijakan keuangan dan peran negara. Di sini ada 7 kegagalan pasar yang diidentifikasikan oleh Steinlein. Yang pertama yaitu sifat barang publik dalam pemantauan atas berbagai lembaga keuangan. Yang kedua yaitu eksternalitas pemantauan, seleksi, dan pemberian pinjaman. Yang ketiga yaitu eksternalitas gangguan keuangan. Yang keempat yaitu pasar yang hilang atau tidak lengkap. Yang kelima yaitu terdapatnya persaingan yang tidak sempurna. Yang keenam yaitu tidak efisiensinya pasar yang kompetitif di sektor keuangan. Dan yang ketujuh yaitu investor yang tidak memiliki informasi. Nah, di sini pemerintah dapat berperan untuk meregulasi lembaga keuangan, menciptakan lembaga baru untuk mengisi celah dalam jenis kredit yang diberikan lembaga swasta, memberikan perlindungan konsumen, dan menjamin solvabilitas bank, mendorong persaingan yang sehat, dan memperbaiki alokasi sumber daya keuangan, serta mendorong stabilitas makroekonomi. Nah, masuk kepada materi kelima yaitu kebijakan fiskal untuk pembangunan.
Nah, negara maju yang tergabung dalam OECD mengumpulkan pajak dalam persentase GDP lebih tinggi daripada negara berkembang. Karena negara maju ini memiliki permintaan tinggi atas belanja publik dan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan pajak. Di sini ada stabilitas makro dan mobilisasi sumber daya. Jika kebijakan keuangan berkaitan dengan uang, maka tingkat bunga dan alokasi kredit, maka kebijakan fiskal berfokus pada segi perpajakan yaitu pendapatan dan belanja pemerintah. Nah, berikut ini ada beberapa potensi pajak yang bergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan real per kapita. Yang kedua yaitu tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan real. Yang ketiga yaitu struktur perindustrian dalam perekonomian dalam arti penting dari berbagai jenis kegiatan ekonomi yang berbeda. Yang keempat yaitu tatanan sosial, politik, dan kelembagaan serta kekuatan relatif dari berbagai kelompok. Dan yang kelima yaitu kompensasi administratif, kejujuran, dan integritas badan pengumpulan pajak pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi ke-6 yaitu badan usaha milik negara atau BUMN dan privatisasi. Nah, BUMN adalah perusahaan negara yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah yang mendominasi sektor sumber daya alam dan manufaktur. Alasan dari pembentukan BUMN ini adalah yang pertama untuk bertahannya kekuatan monopoli di negara berkembang. Yang kedua yaitu pembentukan modal, terutama tahap awal pembangunan. Yang ketiga yaitu keinginan pemerintah negara berkembang mendapatkan kembali nasional atau sektor ekonomi yang strategis yang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah. Nah, BUMN ini banyak ditentang karena BUMN ini terlalu menyia-nyiakan sumber daya, menciptakan permintaan yang signifikan atas keuangan pemerintah, kredit domestik, dan asing. Data dari Bank Dunia menyebutkan bahwa BUMN di 24 negara berkembang menunjukkan sedikit surplus operasi. Dan karena beroperasinya dalam kondisi defisit, maka BUMN ini terbukti menguras sumber daya pemerintah. Nah, di sini ada beberapa faktor yang berkontribusi buruk pada kinerja BUMN. Yang pertama yaitu BUMN ini berbeda dengan swasta sehingga diharapkan mengejar tujuan komersial dan sosial. Yang kedua yaitu sentralisasi pengambilan keputusan yang berlebihan sehingga manajer memiliki fleksibilitas rendah dalam operasional harian perusahaan. Yang ketiga yaitu birokratisasi manajemen, yaitu banyak pembuatan keputusan yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan insentif minim diberikan atas perbaikan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu dalam rezim yang sangat korup, BUMN ini menyediakan saluran dalam kelompok aset publik. Opsi dalam reformasi kebijakan adalah reorganisasi dengan fokus mencari laba yang ditekankan pada BUMN, pengalihan kepemilikan dan penguasaan dari sektor publik ke sektor swasta atau privatisasi. Privatisasi BUMN ini bersandar pada hipotesis neoklasik bahwa kepemilikan swasta menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan pertumbuhan lebih pesat. Privatisasi ini didorong secara aktif oleh badan internasional bilateral atau USAID dan multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Privatisasi ini nampaknya berhasil mendorong efisiensi dan output yang lebih besar dalam beberapa kasus. Namun banyak aset perusahaan yang diprivatisasi terkonsentrasi di tangan kelompok kecil elit lokal dan internasional. Banyak penjualan BUMN dilakukan tanpa penawaran yang kompetitif dan pada harga konsumsi atau cuci gudang, sehingga investor makin diperkaya dengan proses ini karena sebagian privatisasi mengganti monopoli publik dengan monopoli swasta. Privatisasi ini digunakan sebagai solusi cepat atas defisit fiskal saat tidak ada BUMN yang diprivatisasikan. Pemerintah kembali mengalami persoalan fiskal yang akut. Nah, pada materi terakhir yaitu pada materi ke-7, administrasi publik, yaitu sumber daya yang paling langka. Langkanya administrasi publik dan swasta ini berasal dari ketidakstabilan politik di negara berkembang.
Saat kekuasaan bergantung, pertimbangan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat ditempatkan setelah loyalitas politik. Makin besarnya suatu kelompok pejabat publik yang terpengaruh atas perubahan kekuasaan, maka semakin sulit memelihara kontinuitas dalam perumusan dan pemberlakuan kebijakan. Sebagian birokrasi di negara berkembang mengalami kelebihan pegawai pada tingkat bawah dan kekurangan pegawai di tingkat atas, sehingga terjadinya kelangkaan kronis dalam hal manajer kemampuan tinggi yang mampu membuat keputusan independen. Makin banyaknya BUMN yang dinasionalisasikan, semakin banyak BUMN yang dinasionalisasi, maka lapisan manajer yang tersedia makin menipis. Sementara pertimbangan politik seringkali mempengaruhi kemampuan merekrut manajer yang berkompeten dengan keterampilan teknis yang khusus. Oke, baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dan beberapa gangguan yang lainnya seperti yang tadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.